Hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya oleh Gembala Saudara, saya beri judul Gereja dengan Misi Allah. Gereja dengan Misi Allah ya. Ketemu? Oke. Kalau diklik, ini judulnya ya. Saudara, saya bicara gereja itu bukan artinya gedungnya ya. Saya bicara gereja bukan organisasinya. Saya bicara gereja adalah saudara-saudara. Karena gereja itu arti katanya adalah persekutuan orang-orang kudus yang sudah diselamatkan. Jadi berarti jemaat, berarti saudara semuanya. Dan itu juga tidak pakai batasan umur. Yang sudah dewasa, yang muda maupun anak-anak, semua sama. Nah, kalau kita bicara gereja dengan misi Allah, berarti itu adalah jemaat yang sudah diselamatkan dan berjalan dalam hidupnya dengan misi Allah. Saudara, kita harus tahu misi Allah itu bagi kita nih. Misi Allah bagi dunia. Misi Allah itu apa sih? Apa sih misi Allah itu? Saudara, misi Allah itu adalah, nih saya kasih definisinya, usaha keras dan kerinduan. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut passion. Usaha keras, ya. Dan kerinduan Allah untuk menjangkau dan menyelamatkan orang berdosa dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah kirim Tuhan Yesus lewat pemberitaan Injil keselamatannya. Ini namanya misi Allah. Kelihatannya tuh, karena layarnya kurang gede, jadi hurufnya saya takut nggak kelihatan. Nah, saudara-saudara, misi Allah itu adalah satu tekad, satu usaha yang dikerjakan Tuhan dari sorga loh. Dan itu Dia berikan kepada manusia yang sudah berdosa, yang sudah berkhianat nih, yang sudah meninggalkan Dia, bersekutu dengan iblis. Tapi Dia berusaha jangkau kembali, kemudian selamatkan lewat iman percaya pada Tuhan Yesus. Dan usaha itu nggak main-main loh, saudara. Usaha Tuhan tuh nggak main-main. Dia nih sampai melakukan banyak hal. Dan bukan cuma sebentar. Dari dulu sampai nanti nih akhir zaman, usaha kerasnya Tuhan akan dikerjakan terus-menerus. Memang ada lewat hamba-hamba Tuhan, lewat Pak Joni, lewat saya, lewat semua yang lain. Tapi di balik semua hamba-hamba Tuhan ini, ada Allah yang sedang berusaha menyelamatkan semua orang, nggak terkecuali, dari segala suku dan bangsa. Begitu, saudara-saudara. Pertanyaannya ya, kenapa ya Allah mau melakukannya? Kadang-kadang nih, saudara-saudara nih, maaf nih ya, suami istri datang sama saya, mungkin juga sama pendeta lain datang, dan mereka bilang, Pak, kita cerai aja, kita cerai aja. Saya kesel nih. Ada yang bilang, suami saya sudah meninggalkan saya. Main serong. Lalu suaminya bilang, istri saya juga sudah tidak peduli sama saya. Dia nggak perhatiin saya. Padahal mereka sudah menikah, sudah punya anak. Saudara, mereka marah, satu sama lain marah. Kenapa marah? Karena merasa yang satu sudah berbuat salah. Coba saya tanya saudara, hari ini ada nggak yang belum pernah berbuat salah nih sama Tuhan? Ayo, angkat tangan. Halo bapak-bapak. Halo anak-anak muda yang di pojok. Kenapa anak-anak muda duduknya di pojok? Ganteng-ganteng harus duduk di depan, biar nanti semua orang lihat. Tapi kita bukan show ya. Nah, saya tanya sekali lagi, siapa yang belum pernah berbuat salah sama Tuhan? Saya juga nggak berani angkat tangan. Semua berarti pernah berbuat salah kan? Coba bandingin sama pasangan suami istri yang barusan saya cerita. Terus saya tanya lagi, siapa yang merasa berbuat salah tapi kesalahannya kecil sama Tuhan? Ya nggak ada artinya lah Pak Kiki, aku cuma lupa doa pagi, yaitu kita ambil kesalahan kecil lah ya. Atau mungkin tadi ada pengemis lewat, kita nggak kasih uang, itu kesalahan kecil. Kalau kesalahan besar apa tuh? Menyembah iblis itu kesalahan besar. Menyembah setan itu kesalahan besar.
Sekarang ini iblis dan setan bukan bentuknya gigi taring yang serem loh saudara ya, tapi wanita cantik, pria ganteng, barang-barang dunia yang begitu indah, bentuknya begitu tuh. Nah, saya tanya sekali lagi, siapa yang belum pernah berbuat kesalahan besar sama Tuhan? Nggak ada yang angkat tangan juga. Berarti semuanya pendosa-pendosa besar dong nih. Kita semua ngaku deh, kita pernah berbuat salah besar sama Tuhan. Lalu kalau kita bandingin sama suami istri tadi, layak nggak Tuhan bilang begini? Kurang ajar lu. Layaknya kamu memang mati aja sekalian. Sudah berdosa, dosa besar. Tuhan layak nggak marah sama kita? Wajar, layak. Coba perhatiin dari zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bersekutu dengan iblis, kena rayuan iblis, jatuh dalam dosa. Terus turun. Dosanya sampai sekarang, sampai nanti. Layak nggak Tuhan bilang, masa bodoh, mati sekalian semua manusia? Layak nggak Tuhan bilang begitu? Layak. Tapi ternyata Tuhan nggak lakukan tuh. Memang dalam perjanjian lama, kadang-kadang tuh Alkitab dalam beberapa kejadian tuh Alkitab tulis, wah ada orang yang kurang ajar nih sama Tuhan, Tuhan langsung bunuh. Ada yang begitu. Tapi secara umum Allah tidak membalas kejahatan manusia. Memang ada hukuman yang diberikan itu karena jatuh dalam dosa. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, Allah itu luar biasa. Dia tidak tinggal diam loh. Dia berusaha menyelamatkan nih manusia. Kira-kira kenapa ya? Saya merenungkan, memang banyak alasannya. Dua alasan saya ungkapkan buat saudara. Kenapa Allah mau melakukan misinya supaya manusia diselamatkan? Yang pertama nih, yang pertama karena manusia diciptakan serupa dengan Dia. Saya punya anak 3, tiga-tiganya saya sayang. Tapi yang nomor 2, itu orang suka ngeganggu saya. Kenapa? Karena dia bilang begini, Pak Kiki anak nomor 2 kembarannya ya. Saya pernah cerita sama beberapa orang, saya mau cerita sama saudara. Suatu hari, saya ajak anak saya nomor 2 beli martabak di Pesanggerahan situ. Saya gandeng dia karena masih kecil, kira-kira 8 tahun gitu saya gandeng. Kita nunggu martabaknya matang. Lagi berdiri gitu, tiba-tiba ada yang ngomong, yang lagi belanja juga kalau nggak salah. Pak, itu anak bapak, kok mukanya ngejeplok sih? Itu bahasa Betawi, karena memang tukang martabak itu orang, ya yang belanja juga ada orang Betawi. Saudara tahu ngejeplok nggak? Kok persis sama gitu loh. Saya lihat, namanya kan Albert. Albertnya senyum-senyum, istri saya juga bilang begitu. Albert tuh mukanya sama kayak Esra yang paling gede, sama kayak engkongnya, sama Omesa almarhum. Yang kecil tengah-tengah. Nah, saudara-saudara, orang bilang nomor 2 serupa dengan saya. Jadi kalau kita jalan nih, ada orang bilang, itu serupa sama kamu tuh. Kayaknya ada sesuatu yang sedikit berbeda walaupun saya nggak beda-bedain. Nah saudara, manusia diciptakan oleh Tuhan. Alkitab bilang loh, Kejadian 1 tuh ayat 26-28, serupa loh dengan Tuhan. Saya yakin Allah tuh ingin menyelamatkan kita. Salah satu alasannya karena kita ini diciptakan spesial, serupa dengan Dia. Gitu. Alasan yang kedua nih, udah serupa, dia tahu bahwa kita ini nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Banyak agama ya sekarang menciptakan manusia. Makin hari makin banyak. Kita harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, banyak agama diciptakan manusia untuk apa? Cari selamat. Nah, saya tanya saudara, suatu hari nih, saya tanya dulu deh, atau saya cerita dulu. Suatu hari ini waktu rumah kami ada di Bendungan Hilir, kami kamar mandinya itu pakai bak. Suatu hari saya dengar suara binatang nyemplung.
kecebur. Dan binatang itu sudah mulai menggap-gap. Rupanya dia kecebur dari malam. Tikus, benar. Tikus. Lalu saya lihat dia, kan saya nggak suka sama tikus. Saya bunuh aja nih. Tapi saya lihat itu udah mulai timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Ini udah terminal nih, saya bilang, udah timbul tenggelam, udah deket nih. Artinya dia udah mulai loyo, udah nggak kuat lagi. Dia nyemplung di situ dan dia nggak bisa naik karena airnya itu nggak penuh. Tikus itu akhirnya mati. Karena apa? Dia nggak sanggup memanjat dinding itu, dinding bak air saya. Mati dia. Mati, saya keluarkan, saya buang. Airnya saya kuras. Nah, ceritanya sampai di situ. Saya kasih tahu saudara, kita ini sebetulnya kayak tikus tadi loh, walaupun bukan tikus kan. Kecemplung di lumpur dosa. Lingkaran kita ini udah lumpur semua. Bagaimana kita mau cari selamat? Harus ada pertolongan dari atas. Siapa yang bisa menolong? Setan mau menyelamatkan kita? Mana mungkin. Kalau perlu dia tenggelamin kita. Tuhan tahu kita ini gak mungkin cari selamat sendiri. Jadi dia harus turun tangan. Gitu saudara. Nah ini dua alasan. Jadi saudara, ini yang menjadi penjiwaan dari gereja harusnya. Yaitu apa? Kalau Tuhan sudah punya misi menyelamatkan manusia, masa gereja mau diam aja? Ada amin? Kita harus bergerak. Itu tandanya kita ini orang percaya yang sudah diselamatkan dan kita harus bergerak. Saya kasih tahu saudara, gereja yang hidup, kekristenannya nih, bukan orangnya. Orang kan semua hidup. Maksud saya, gereja yang kekristenannya hidup itu adalah gereja yang mencerminkan Allah di dalamnya. Ada amin? Dan kalau dia mencerminkan Allah, artinya dia juga akan sama dengan Allah, yaitu menjangkau banyak orang. Ada amin? Gitu ya. Nah, kita buka ayat berikutnya ya. Sekarang kita buka ayat, maksud saya tampilan berikutnya, Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Coba perhatikan kalimat terakhir. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, walaupun tidak ada satupun orang benar, tetapi orang berdosa. Artinya Tuhan Yesus datang buat semua orang, supaya mereka bertobat. Orang yang bertobat lalu diselamatkan. Saudara-saudara, ini menjadi ayat mas kita hari ini. Yesus datang memanggil orang berdosa. Ini misinya Tuhan. Tadi kan saya sudah panjang lebar cerita kan. Jadi Tuhan kirim Tuhan Yesus tuh untuk menjadi jalan selamat bagi manusia. Saudara-saudara, kita kembali ya. Kenapa sih Tuhan mau melakukannya? Tadi ada dua alasan. Saya mau kasih tahu beberapa alasan yang lain buat saudara ya. Coba klik lagi berikutnya. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, ayat yang tadi kita baca tuh, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ada kata aku datang di dalam ayat yang tadi kita baca. Aku datang itu mencerminkan ada satu tindakan. Dia melangkah, dia turun dari surga ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa hatinya Tuhan itu adalah hati yang tidak bisa diam. Hati yang punya misi untuk menolong orang yang belum diselamatkan, manusia-manusia yang berdosa. Dan Allah itu tekadnya begitu besar. Tadi kita udah singgung tuh ya. Usahanya begitu besar, sampai dia kirim anaknya sendiri dari sorga datang ke dalam dunia. Lalu bukan cuma datang ke dalam dunia, tapi dia mati di kayu salib. Darahnya dipersembahkan untuk jadi korban buat saudara, buat saya. Saya mau tanya dulu, saudara-saudara suka lihat orang-orang yang mungkin begitu miskinnya, kalau di Tomang, di Petamburan, kita ada keluarga-keluarga seperti itu.
Boleh saya cerita sedikit ya, bukan rahasia mereka. Ada keluarga-keluarga yang tinggalnya udah ngontrak, tinggalnya itu sekeluarga di satu kamar, tidak ada WC. Satu kamar mending gede, paling ukuran 3x2. Ada ibu, ayah, ada beberapa anak. Kita datang ke situ dan mereka kadang-kadang bilang begini, aduh Pak Pendeta, ngapain kesini? Duduk aja susah. Kadang-kadang nih kita nggak bisa duduk, saudara. Karena apa? Rumahnya itu kan udah segede kamar, penuh barang lagi. Dan kalau kita duduk, kakinya nggak bisa melonjor. Saya punya problem. Kalau duduk nggak pakai bangku, kakinya dilipat, dalam hitungan menit, kakinya kesemutan. Jadi banyak semut ngerayap di kaki gitu. Waduh, saya udah susah tuh. Itu waktu itu ada beberapa orang bilang, Bapak Pendeta ngapain kesini? Susah-susah, kita mah orang susah. Saya senyum aja saudara. Dan saya bilang sama mereka, buat kita nih semua jiwa-jiwa sama. Mau kaya kek, mau miskin kek, sama. Dan saya nggak peduli, pokoknya saya mau datang. Apalagi kalau ada yang sakit. Pernah malam-malam kita ditelepon, meninggal, kita urusin. Mereka kelompok orang-orang kayak gini, saudara. Nah, Tuhan itu kan begitu mulia di sorga. Saudara pernah lihat nggak kemuliaan Tuhan di sorga? Saya tanya dulu. Hah? Masa belum pernah ada yang lihat? Yang benar nih, kan dekat sama saudara, masa nggak ketemu? Nih, Alkitab tulis nih kemuliaan Tuhan di sorga di dalam kitab Wahyu. Saudara bisa baca di rumah. Kalau saudara lihat tuh, emas aja di sana diinjak-injak. Tapi dia mau turun loh dari sorga ke dalam dunia. Kita ini kan tadi udah digambarkan seperti orang yang tinggal dalam lumpur dosa. Begitu kotor, begitu rusak, luar biasa. Tapi dia datang tuh. Gitu loh saudara. Banyak orang nih, maaf nih jangan tersinggung. Banyak orang. Jemaat itu tahu tadi yang ngomong sama saya, Pak Pendeta ngapain kesini? Banyak orang, dia tahu karena dia susah, dia miskin, gak punya apa-apa, tempatnya bau, jelek. Karena pemulung, mandi jarang dan sebagainya. Baju itu terus, gak pernah pakai sabun kalau nyuci. Saudara bisa bayangkan, ada orang kaya yang mau datang ke situ. Mungkin bisa hitung pakai jari. Ada mungkin, apalagi mau pilkada. Datang tuh rame-rame. Habis pilkada, nggak datang lagi. Nah, Tuhan beda. Dia datang tuh, bahkan dia kirim anaknya yang tunggal, mati jadi domba tebusan di kayu salib. Ini merupakan usaha yang luar biasa. Dan dia mau bayar harga yang begitu mahal dengan anaknya sendiri. Tujuannya apa? Misinya dia menyelamatkan kita. Kadang-kadang kalau sudah tahu begini nih, kita nih harus paham betul betapa luar biasanya usaha Tuhan buat kita. Jadi kita harus lebih sering lagi mengucap syukur. Ada amin? Harusnya begitu. Kalau ibadah nyanyi harusnya lebih sungguh-sungguh gitu loh. Tapi kadang-kadang di gereja lain saya lihat, istri saya baru cerita, seorang pejabat ketua panitia Natal datang dengar firman Tuhan. Dia pikir buka Alkitab di BB, dia lirik, set, bukan buka Alkitab, lagi ngeliat foto-foto kiriman. Padahal hamba Tuhan lagi berkhotbah. Lalu istri saya bilang, lagi baca firman ya, maksudnya nyentil. Saudara-saudara, kalau di sini sih nggak ada ya Bu Andrian. Puji Tuhan dan jangan ada yang marah ya. Saya lagi cerita di tempat lain. Lagi cerita di tempat lain. Banyak orang itu bawa Alkitab gadget. Tapi kenyataannya ketika firman Tuhan yang dibuka bukan Alkitab dan lain-lainnya itu. Yang saya mau cerita sama saudara adalah kita ini seringkali nggak mengucap syukur atas karyanya Tuhan.
Atau kita mengucap syukur ya sekedarnya aja. Padahal apa yang Tuhan lakukan buat kita itu jauh luar biasa, tak terkatakan, begitu besar. Kita harus belajar dari Rasul Paulus. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Coba kita buka ayatnya ya. Kolose 1. Bunyinya begini. Ayat 28 dan 29. Ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menyerahkan dirinya untuk pelayanan sepenuhnya, padahal dia pengusaha. Dialah yang kami beritakan. Jadi dia menginjil nih. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bilang, ayat 29 nih, itulah yang kuusahakan. Dan firman, kuusahakan. Kuusahakan itu artinya aku kerjakan dengan sepenuh tenaga gitu loh ya. Aku kerjakan, aku lakukan. Dan kupergumulkan. Pergumulkan itu artinya dia doa. Bahkan kalau perlu dengan menangis tuh Rasul Paulus berkali-kali dia tulis, aku menangis untuk jiwa-jiwa. Di situ dia tuliskan. Dan selain itu dia bilang dengan segala tenaga. Jadi semua kemampuannya tuh, Alkitab juga menulis pelayanannya nih, dia bayar sendiri. Luar biasa orang ini, saudara. Ini saya tuliskan untuk jadi contoh buat kita. Tadi kan saya bilang banyak orang ya sekedar aja mengucap syukur. Boro-boro dia kesaksian kepada orang lain. Mengucap syukur aja hitung-hitungan. Saya bersyukur nih gereja ini sudah berdiri. Saya percaya banyak yang janji iman ya Bu. Ada amin? Amin. Coba tengok sebelahnya. Bilang terima kasih ya kamu sudah janji iman. Nah, saya mau cerita ini sebentar. Saudara sudah melakukan sesuatu yang indah buat Tuhan. Benih iman yang saudara tabur itu menggambarkan ungkapan syukur saudara buat Tuhan membangun gerejanya di sini. Begitu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Banyak orang tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau saudara melakukan hal-hal yang indah tadi, saudara punya hati seperti hatinya Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang saya. Saya kan berasal bukan dari keluarga Kristen dulunya, dari keluarga non-Kristen. Nenek saya itu seperti pendeta wanita di agama yang dulu kami pegang. Dia kalau ada orang menikah, sama lah dipanggil memberkati, pimpin sembahyang, memberkati pengantin. Orang Palmerah tuh tahu, orang Palmerah, orang Kebayoran Lama, orang Selipi, itu kalau mereka sama dengan kita nih agamanya, pasti panggil nenek saya. Dan kalau nenek saya dipanggil, saya paling suka. Kenapa? Sebab kalau habis memberkati pengantin, pasti nih bawa pulang buah-buahan, bawa pulang makanan, bawa pulang angpau. Kita orang susah, makan buah jarang. Jadi kalau dia bawa pulang, itu kita makan. Padahal buahnya habis dipakai buat sembahyang. Itu keluarga kita. Tapi saya bersyukur ada teman-teman tuh yang sekolah di Bethel. Tanggal 17 nih kami mau reuni. Sebisa-bisanya kumpul dulu. Saya ingat betul tuh, angkatan saya ada 6 kelas SMP siang. Sekarang udah surut, SMP Bethel udah surut muridnya. Saya ingat betul, ada satu pendeta yang sekarang udah jadi pendeta, namanya Peng Huang. Artan Gunadi jadi gembala sekarang di Cengkareng. Dia yang bawa saya ke gereja. Dia yang bawa saya kenal Tuhan Yesus. Memang mungkin dia nggak punya pikiran lah, aku mau melakukan kayak Tuhan gitu, enggak. Tapi saya ingat betul ketika dia bawa saya, dia ajak saya, dia samperin saya ke rumah. Saya ingat tuh kalau nggak salah dia bilang gini, Ki, ayo ikut gua, kita ke gereja Petamburan. Mulai hari itu saya ke gereja Petamburan. Dan ketika saya hadir di Petamburan, firman Tuhan nancep di saya.
tahun berikutnya saya dibaptis. Saya pertama dibaptis di rumah, 8 saudara, tambah mama papa, tambah nenek saya, 11. Rumah kami kecil. Tapi dari sejak dibaptis, saya punya kerinduan. Seluruh keluarga saya juga diselamatkan. Saya nggak pernah mikir nenek saya yang pemimpin sembahyang, pendeta perempuan di agama yang dulu kami anut, itu bisa bertobat. Bertobatnya dengan cara yang luar biasa. Kalau ada waktu nanti saya cerita. Tunggu dipanggil lagi. Tunggu dulu. Jadi bagi-bagi dulu saksiannya. Enggak, saudara ya, karena memang ada poin yang lain. Jadi saya cerita. Sejak itu saya dibaptis, saya berdoa, keluarga saya diselamatkan satu persatu. Nenek saya diselamatkan. Akhirnya dia terima Tuhan. Ketika dia udah nggak sanggup lagi jalan, dia buka hati buat Tuhan. Nanti saya cerita panjang lebarnya. Tapi yang jelas 11 orang dalam rumah kami diselamatkan. Lalu menjalar kepada keluarga besar kami, diselamatkan. Itu hanya satu yang saya belum sempat bawa dia kenal kepada Tuhan. Ini juga nanti saya cerita waktu saya diundang lagi yang berikutnya lagi. Ya, saya menyesal sebab satu jiwa itu. Saya bilang sama Tuhan, saya minta ampun dah untuk yang satu yang saya belum sempat cerita tentang Tuhan Yesus. Karena saya mundur-mundur sedikit waktunya untuk mandi. Nah, segitu dulu ceritanya. Yang jelas yang saya mau cerita, gara-gara satu anak muda tadi, bahwa saya lagi SMP tuh untuk ke gereja. Dia nggak bilang kenal Tuhan Yesus. Yuk kita ke gereja. Di situ Tuhan tangkap saya dan kami semua diselamatkan. Itu luar biasa. Orang itu tuh yang tadi saya cerita yang namanya Behwa, orang Arab itu Tamburan nggak ada yang berani dia. Dia tipe Ahok zaman dulu. Kalau Ahok banyak ngomong, dia banyak tangan. Jadi orang Arab nggak ada yang berani. Zaman kita dulu, FPI nggak ada saudara, nggak ada, dihajar. Dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah jadi pendeta. Semua udah jadi pendeta. Dulu, wah, nggak ada yang berani. Nah, saudara, yang saya mau cerita di sini adalah kita nih mesti punya hati seperti hatinya Tuhan dong. Hati yang rindu, jiwa-jiwa diselamatkan dong. Ada amin? Amin. Saya nggak tahu apakah seluruh penghuni di Pondok Maharta sudah bertobat. Saya yakin belum. Karena saya ingat dulu cerita gereja ini kan dilempari segala macam, ya toh? Ada yang wangi-wangi, ya Bu ya, wangi-wangi. Saudara boleh berdoa buat mereka punya hati. Caranya gimana? Sambil jalan dalam tangan Yesus bertobat. Dalam nama Yesus bertobat. Saya banyak lakukan itu doa keliling dalam nama Yesus bertobat. Nanti saya cerita lagi di undang berikutnya. Bagaimana seorang jemaat berdoa buat tetangganya, tumpang tangan di tembok rumahnya, dan tetangganya bertobat. Kalau perlu nanti saya suruh cerita di sini. Yang kedua, kenapa Allah mau melakukan misi yang luar biasa buat menyelamatkan manusia? Yang kedua, hati Allah itu melimpah dengan kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya sudah cerita gambaran tentang pasangan suami istri yang berantem. Nggak ada yang memunculkan bilang begini sama istrinya, lu lupa ya, dulu waktu pacaran lu bilang apa? Lu bilang lu cinta sama gua mati kan, sampai mati. Atau istrinya bilang begitu sama kepada suaminya. Nggak ada tuh. Yang keluar apa? Omelan, sumpah serapah, kekesalan hati. Saudara, itu terjadi bukan di kalangan orang non-Kristen ya. Jemaat berarti udah sering dengar firman tuh. Kemana cintanya? Beda dengan Tuhan nih kalau kita bandingkan nih. Udah dihianati, ditinggalkan, bikin salah melulu lagi. Hari ini minta ampun, besok berdosa lagi. Kesel nggak lama-lama Tuhan?
Halo? Saudara yang kesel. Tuhan gak kesel. Tuhan kasih ampun. Kalau dia mau catat di dosa manusia, mungkin lembarannya udah terlalu panjang, tapi dia punya hati beda dengan kita. Hati Allah itu melimpah dengan kasih kepada semua orang tanpa batas di bumi ini dari segala zaman. Lalu dia tunjukkan dengan mengutus Tuhan Yesus, anaknya sendiri, bahkan mati di kayu salib, serahkan nyawanya. Itu luar biasa. Saya belum pernah mendengar ada pasangan suami istri ya, itu ketika datang sama kami, lalu mereka bilang begini, Pak, tadinya kami mau minta cerai, tapi sekarang kami sudah berbaikan, doain kami Pak. Belum pernah. Biasanya kalau datang ke tempat kami itu masih marah. Wah, luar biasa marahnya. Belum pernah kami menjumpai pasangan suami istri yang tadinya mau cerai, datang ketemu kita nih, lalu bilang, Pak, kami sudah saling memaafkan. Belum pernah. Hati mereka begitu keras, begitu benci. Bahkan kalau Alkitab sudah tuliskan itu, kebencian itu sudah seperti mau membunuh. Ada yang begitu. Beda dengan Tuhan. Kalau dia mau memandang dosa kita, tadi saya sudah bilang, dia tinggalin kita, bisa aja. Itu kita, saudara, yang seringkali suka membalas kesalahan orang lain. Tapi Tuhan beda. Ya, coba kita buka ya, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ayat yang ke-16, saudara sudah sering dengar. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan, mana suaranya? Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Coba perhatiin baik-baik. Ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah. Kata begitu besar itu artinya kasih Allah tak terukur. Jadi disebut aja begitu besar. Lalu ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk mengutuk dunia, bukan untuk membalas dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi kita nih saudara bersyukur banget dah. Tuhan itu luar biasa buat kita. Hatinya terlalu baik, terlalu mengasihi buat kita semua. Kita sudah belajar tentang kasih ya. Pasti Joni sudah pernah, atau mungkin hamba Tuhan yang lain sudah pernah membacakan tentang 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di situ dikatakan kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu dan sebagainya. Itu semua Allah praktekkan, Allah tunjukkan buat kita. Saya tanya nih saudara, saudara pengen gak punya hati seperti hatinya Tuhan yang begitu mengasihi? Ada amin? Amin. Bener ya? Ibu-ibu, kalau suami lagi nakal, ibu-ibu harus berani mengampuni seperti Tuhan. Bapak-bapak, kalau istri lagi marah, bapak-bapak harus berani mengampuni seperti Tuhan. Anak-anak muda, perhatikan saya nih. Kalau pacar lagi ngadat, jangan kau marah. Dengan lembut kau katakan, I love you. Arabnya, kata I love you itu artinya aku mengasihimu. Ibu-ibu, ini lucu ya. Kayaknya di sini ibu-ibu, bapak-bapak, ini anak muda. Jadi saya tengok kanan tengok kiri. Ibu-ibu, pernah nggak bapak-bapak bilang I love you? Jaga itu. Bapak-bapak, pernah nggak ibu berkata, Papa, I love you? Saya sudah menikah 27 tahun nih. Sampai hari ini
cinta saya sama istri saya masih seperti pacaran. Ceria. Benar, saudara. Istri saya hampir tiap hari dia bilang, "Honey, I love you." Saya balas, "I love you too." Istri saya kenal sama Bu Andre. Bu Andre kenal sama istri saya. Istri saya itu direbutin dulu oleh banyak orang. Tapi Tuhan kasih dia buat saya. Dia cinta mula-mula saya. Bapak-bapak, anak-anak muda, kau harus belajar banyak, punya hati seperti hatinya Tuhan. Jangan cuma lagi bercinta, membangun cinta maksud saya dengan pacar, kita bilang I love you. Love yang sama harus kita berikan buat banyak orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Ingat nih, anak-anak muda zaman sekarang nih. Kemarin saya bicara dengan satu bapak, orang kaya nih, punya showroom Honda, Yamaha. Lalu bapak ini datang dengan anaknya, umur 26, namanya David. Bapaknya saya lupa namanya. Lalu ngomong-ngomong, ketika anaknya lagi pergi ambil makanan, saya ngobrol sama bapaknya, "Pak, anak bapak kaya itu. Saya kenal beberapa waktu dengan anak bapak." "Iya Pak, tapi bukan cuma itu," kata dia. "Saya tuh sebetulnya mengharapkan dia menggantikan saya, meneruskan usaha showroom Yamaha saya di Jembatan 2. Tapi anak saya nggak mau. Sekarang anak saya kerja di bank. Saya sebetulnya punya rencana yang lain buat dia, tapi dia nggak mau. Memang kadang-kadang hubungan kami ini kurang dekat." Lalu dia bilang, "Namun saya bersyukur sama Tuhan. Anak saya ini walaupun dia lambat, menghitung matematikanya kurang, tapi saya bersyukur dia tidak gaul sama teman-temannya yang narkoba." Waduh, ketika disebut narkoba, saya langsung tenang. Kenapa? Di Indonesia ini anak-anak muda yang kena narkoba 8 juta orang. Saudara tahu, saya ini pernah diminta oleh Sinode ngurusin panti rehab narkoba. Sekarang kita udah katakan, saya serahkan ke Sinode lagi. Nggak sanggup. Nggak ada satupun nih dari 152 orang yang kita rehab itu yang normal. Semuanya rusak. Ada satu nih yang udah kita lihat normal nih. Kita bawa ke gereja, kita kasih kesaksian di mana-mana. Jatuh lagi. Jatuhnya parah. Lebih parah. Akhirnya orang tuanya tangkap dia, jeblosin dalam penjara. Padahal anak itu masih muda, ganteng luar biasa, kayak bintang film Hong Kong. Dia keturunan Tionghoa. Coba saudara, saya nggak tahu dia di mana sekarang. Nah, anak-anak muda saya mau cerita adalah di sekeliling kalian nih, di sekeliling kita nih saudara, itu banyak orang yang menuju kepada kebinasaan. Tangkap mereka. Kalau kita punya hati misi, selamatkan mereka, tangkap mereka. Saya selalu bilang sama anak-anak kami, mereka sekolah jauh sekarang, jaga pergaulan, menangkan sebanyak mungkin anak-anak muda. Dan mereka bikin sel. Di Jerman mereka bikin sel. Orang di sana jarang yang mau bikin sel, karena ego, karena waktu sibuk, karena banyak hal-hal yang lain. Kalau di sini kita ada pembantu yang bisa bantu kita ngurusin rumah, di sana nggak ada. Semua ngurus sendiri. Di beberapa rumah yang kalau kami masuk tuh harus lepas sepatu. Karena apa? Mereka ngepel rumahnya kan bisa setahun sekali. Jadi nggak boleh ada debu masuk. Tapi beberapa nih itu buka sel. Berarti siap rumahnya kotor, siap rumahnya berantakan, siap nyediain air minum. Padahal air minum kalau Aqua di sini harganya berapa? 5.000 ya, yang botol kecil. Botol besar 10.000. Nggak sampai ya. Saudara tahu Aqua di sana harganya berapa? 60.000 yang botol besar. Yang botol kecil itu harganya kira-kira 20.000, 30.000. Nggak ada yang murah.
Itu mereka harus siapkan. Nah saudara, saya bilang sama anak-anak kamu, bagus, yang kamu lakukan itu luar biasa. Mereka bilang, kalau kita nggak lakukan, anak-anak itu pada mau kemana? Di Jerman loh, hidup bebas, bisa rusak. Jadi kita sebisa-bisanya tangkap mereka, Pak. Saya bilang, kalian itu luar biasa. Nah, hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti itu harus ada di hati kita. Ada amin? Itu kan hatinya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir dah ya. Kita buka di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Yang ketiga, hukuman maut sudah menanti orang berdosa. Roma 3 ayat 23 bunyinya begini. Karena semua orang, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Ya, baca sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara perhatikan baik-baik dua ayat ini. Dua ayat ini sangat terkenal karena beritahu kita semua, memang semua orang itu sudah berdosa. Kita semua. Saudara bagus tadi, ketika saya tanya, siapa yang belum pernah berbuat dosa? Semua gak ada yang berani angkat tangan. Berarti ayat ini benar kan? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Ini ayat ngeri, saudara. Bagian pertama itu bilang upah dosa ialah maut. Waduh, ini ngeri loh saudara. Upah dosa itu maut. Saudara, kalau kita ngelihat upah dosa nih, ngeri saudara. Salah satu yang membuat saya bertobat itu adalah karena saya tahu kematian itu ada di depan saya dan saya belum tahu jalan selamat. Akhirnya ketika saya dengar cerita tentang Tuhan Yesus, saya tangkap karena Dia satu-satunya yang memberi jaminan saya ini dapat selamat. Gitu saudara. Saya ngeri dengan ayat ini. Upah dosa ialah maut. Karena itu memang pasti akan dialami. Tapi orang yang berdosa nih, kalau dia nggak bertobat, dia sebelum mengalami maut, mengalami banyak hal yang buruk. Hidup di dunia ini, itu dia juga akan mengalami kutukan. Banyak masalah. Karena apa? Karena memang orang yang tidak percaya Tuhan, hukuman sudah ada di kepalanya. Lalu ketika dia mati, belum sampai penghakiman terakhir, dia harus mengalami yang namanya Hades, alam maut. Di situ aja sudah alami penderitaan. Belum nanti ketika penghakiman terakhir kan dibangunin tuh. Lalu ditunjuk, dipilihlah siapa yang diselamatkan, siapa yang nggak diselamatkan. Kalau dia nggak selamat, maut. Ngeri loh saudara. Nah ini semua akan dialami oleh semua orang berdosa. Kan tertulis dalam firman Tuhan. Jadi kita yang sudah diselamatkan harus punya hati yang kasihan sama mereka. Kasihilah mereka. Saya tidak tahu apakah di antara saudara ada yang anggota keluarganya belum diselamatkan. Apakah ada di antara saudara mungkin keluarga besarnya belum diselamatkan. Saya yakin ada. Atau mungkin orang tuanya belum diselamatkan, pasangannya belum diselamatkan, dan sebagainya. Kenapa kita nggak bawa kepada Tuhan? Kalau enggak, maut sudah menanti, Hades sudah menanti, kutukan sudah ada di kepalanya. Ngeri sebentar. Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi hukuman itu, saudara, memang sudah menanti, sudah ada di kepala dari setiap orang. Ngeri. Saya tulis di situ ada 4 hukuman selama hidup di dunia, di alam maut, di masa tertinggal pengangkatan, dan juga di neraka. Tapi Tuhan mengerjakan misinya, kirim Tuhan Yesus. Sekarang banyak orang belum kenal Tuhan Yesus. Kitanya yang harus menyampaikan berita ini sama semua orang. Dan kalau saudara mau melakukannya, saudara rindu banyak orang diselamatkan, hati saudara sama dengan hatinya Tuhan. Ada amin? Amin. Yuk kita bangkit.